akademisi atau ahli komunikasi, ahli politik melihat ada perubahan gaya komunikasi politik Prabowo yang tidak diimbangi atau tidak diikuti dengan sistem komunikasi pemerintahan yang rapi, kocar-kacir itu. Akibatnya muncul beberapa persepsi terhadap pidato-pidato Prabowo itu. Ya misalnya presidennya kuat, tapi juru bicara pemerintahnya lemah, gitu. Juru bicara negara lemah. Prabowo sebagai figur politik dianggap punya karismatik yang luar biasa, tapi di sisi lain narasi pemerintah sering tidak relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Prabowo. Jadi tidak sinkron gitu ya. Kadang-kadang menteri berbicara sendiri-sendiri, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh presiden. Kadang-kadang klarifikasi pemerintah juga terlambat. Isu bergulir, tapi tidak ada reaksi, terlambat. Jadi isu berkembang liar terlebih dahulu di media sosial, baru kemudian dijawab. Nah, ini kan ketinggalan, seperti ketinggalan kereta gitu. Yang satu masih di stasiun, sementara Prabowo-nya sudah naik kereta sedang berjalan. Nah, dalam presidennya kuat, karismatik, dan penuh gestur kepemimpinan. Tapi masalahnya, di belakang podium negara justru berdiri tim komunikasi yang tampak kehilangan arah. Menteri bicara sendiri, jubir bicara berbeda, klarifikasi selalu terlambat. Akibatnya, publik melihat pemerintah seperti berjalan tanpa komando. Presiden sibuk membangun wibawa, sementara timnya sibuk memadamkan blunder yang mereka biarkan meledak lebih dulu. Kita bagian dari simbol keberanian itu, tapi ketika seseorang telah menjadi presiden, setiap ucapannya akan berubah menjadi kebijakan psikologis negara. Ini yang hati-hati, tidak boleh sembarangan gitu. Nah, kalimat yang spontan sekalipun dari presiden itu bisa memengaruhi pasar ekonomi, ya kan? Kemudian juga mempengaruhi diplomasi, dan juga aparat birokrasi bisa terkena, sehingga juga akan menimbulkan persepsi internasional. Misalnya, bagaimana sikap Presiden bukan lagi oposisi yang bebas melempar emosi di atas panggung politik. Setiap ucapan kepala negara hari ini bisa berubah jadi sinyal ekonomi, tekanan diplomasi, bahkan kepanikan nasional. Masalahnya, pidato yang spontan tanpa kontrol justru sering melahirkan multitafsir. Satu kalimat dilempar, pasar bergerak, publik gaduh, menteri kelabakan mencari penjelasan. Negara akhirnya tampak berjalan dengan improvisasi, bukan dengan presisi. Itu kan bagian dari elit komunikasinya Jokowi dulu kan. Nah, Jokowi kan cenderung agak berbeda dengan Prabowo. Hanya politik populis, narsistik. Nah, sehingga padahal komunikasi pemerintahan Prabowo tuh harusnya lebih hati-hati memperbaiki pola yang dulu dilakukan oleh Jokowi yang penuh dengan pencitraan. Politik hari ini terlalu sibuk menjual kemasan sampai lupa isi. Panggung dipoles, citra dibangun, kamera diarahkan, tapi realitas rakyat tetap berantakan. Ketika pencitraan dijadikan strategi utama, kebenaran akhirnya cuma jadi properti kampanye. Sebab pencitraan bukan prestasi. Pencitraan adalah kepalsuan yang dipoles agar terlihat seperti keberhasilan. Menteri beda antara, saya nggak usah sebutkan ya, nah, terutama di bidang-bidang ekonomi. Nah, kalau tidak satu suara, maka publik melihatnya pemerintah bingung dan tampak saling bertabrakan antara menteri satu dengan menteri yang lain. Nah, yang kedua menurut saya,
gaya komunikasi lama masih dipakai. Sebagian elit Prabowo itu Pemerintah terlihat seperti kehilangan satu komando. Menteri bicara sendiri, jubir memberi versi berbeda, sementara klarifikasi datang saat kegaduhan udah telanjur meledak. Publik akhirnya melihat kabinet bukan bekerja sebagai tim negara, tapi seperti kumpulan panggung politik yang saling bertabrakan mencari sorotan. Presiden bicara stabilitas, bawahannya justru memproduksi kebingungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.